Salam, perkenalkan nama saya Isra Setiagule. Eh, saat ini saya akan men-sharekan kepada saudara-saudari tentang liberalisme. Ini saya buat sebagai tugas mata kuliah bidang Kristen dan teologi kontemporer. Nah, langsung saja kita akan melihat apa itu liberalisme. Nah, pengertian liberalisme. Liberalisme sendiri sebenarnya berasal dari gabungan dua kata, yakni liberal yang memiliki arti bebas dan dengan adanya tambahan isme di belakangnya yang memiliki arti paham. Arti liberalisme ini adalah ideologi atau pemahaman yang menjaga kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi, politik, sosial, agama, dan dengan cara lain yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Memahami liberalisme adalah pemahaman dan tradisi politik yang membawa kebebasan dan kesetaraan bagi semua orang di masyarakat. Oleh karena itu, suatu negara dan pemerintahannya dapat menghormati dan melindungi kebebasan setiap warga negara di berbagai bidang kehidupan. Nah, kita akan melihat sejarah munculnya liberalisme ini. Nah, sejarah paham liberalisme berawal pada zaman Renaissance. Nah, Renaissance merupakan zaman di mana yang berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Nah, zaman Renaissance ini ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Nah, pada masa ini, gereja berkuasa untuk mendominasi seluruh aspek kehidupan. Pada masa itu, negara hanyalah sebuah simbol, namun yang berhak atas seluruh kehidupan manusia adalah gereja yang mengatur segalanya, baik segi ekonomi maupun segi sosial lainnya. Nah, hingga pada tahun 1789, disitulah terbentuknya golongan liberal atau liberalisme. Singkatnya, pada abad ke-20, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, beberapa negara Eropa menerapkan prinsip pemerintahan demokrasi, hak kaum perempuan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di dalam pemerintahan yang diberikan. Menjelang tahun 1930-an, liberalisme mulai berkembang, tidak hanya meliputi kebebasan berpolitik saja, tetapi juga mencangkup kebebasan-kebebasan di bidang lainnya, misalnya ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tahun 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan 4 kebebasan, yakni kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech, kebebasan beragama, freedom of religion, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Pada tahun 1948, PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights yang menetapkan sejumlah hak ekonomi dan sosial di samping hak politik. Nah, kita akan melihat ciri-ciri liberalisme secara umum. Secara umumnya, negara yang menganut paham liberalisme akan memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat, khususnya dalam bidang intelektual. Tidak hanya itu, masyarakat juga diberikan kebebasan dalam berpendapat, beragama, dan juga pers.
Negara liberal dapat disebut sebagai negara sejahtera jika semua rakyat yang ada di negara tersebut dapat hidup dengan sejahtera. Penduduk di negara tersebut tidak menganut paham dengan sistem kerajaan atau adanya kekuasaan individu di atas kekuasaan individu lain. Terdapat adanya hak dan kewajiban yang dapat bisa dilanggar oleh siapapun. Karena sifatnya yang sudah mutlak, bahkan dengan kekuasaan sekalipun. Pemerintahan yang berwenang tidak bisa mengatur semua sendi kehidupan rakyatnya atau terbatas pada bidang-bidang tertentu. Nah, karena ini adalah mata kuliah khususnya untuk agama Kristen dan kita akan mempelajari liberalisme Kristen. Nah, dalam kekristenan, liberal dikenal sebagai teologi liberal. Ini adalah sebuah gerakan yang menafsirkan ajaran Kristen dengan mengambil pengetahuan sains dan etika modern. Nah, di sini penggabungan antara pengetahuan mengenai sains dan etika modern yang artinya berdasarkan pada rasionalitas dan ini segala sesuatu diterima jika melalui metode ilmiah. Gerakan tersebut memakai pengaruh akal budi dan pengalaman atas otoritas doktrinal. Nah, kita akan melihat tokoh-tokoh liberalisme. Yang pertama, Immanuel Kant. Immanuel Kant dikenal sebagai bapak religius liberalisme modern. Kant menggabungkan pemikiran rasionalisme dan empirisme. Dengan demikian, ia menyangkali bukti-bukti dari eksistensi Allah dan mempertahankan bahwa manusia hanya dapat mengetahui Allah melalui penalaran indera perasa, kemudian diolah otak, dan kemudian diterima menjadi sesuatu yang masuk akal. Nah, inilah pendapat Immanuel Kant. Ini sudah terlihat penyimpangannya terhadap Alkitab. Kata Yesus, berbahagialah ia yang tidak melihat namun percaya. Nah, yang kedua, Friedrich Schleiermacher. Dikenal juga sebagai bapak religius liberalisme modern. Agama adalah feeling of absolute dependency, yaitu pengalaman batinia yang menghasilkan perasaan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Jadi bagi Schleiermacher, agama yang sebenarnya adalah pengalaman perasaan atau feeling. Pemikiran teologinya dapat melalui dua buku, utamanya yaitu Species of Religion dan Christian Faith. Nah, yang ketiga, George Hegel. Ia mengembangkan pemikiran Kant bahwa proses perasaan menjadi sesuatu yang diterima akal itu dikelola lagi melalui pertemuan dari gerakan-gerakan yang berlawanan atau tesis antitesis dengan percampuran dari keduanya atau sintesis sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua bisa menjadi objek rasio manusia. Dengan demikian Hegel membawa konsep evolusi ke dalam sejarah dan agama. Yang keempat, Albrecht Ritz terkenal dengan teologi sosial gospel, yaitu Injil yang memberi pengaruh langsung bagi kesejahteraan sosial. Agama tidak bisa diterima secara teoritis tetapi praktikal. Nah, di sini dia tidak menerima agama yang teoritis tetapi praktikal, yang artinya semua itu agama diterima jika melalui tindakan. Nah,
Ia menolak doktrin-doktrin tradisional dari dosa asal, inkarnasi keilahian Kristus, penebusan substitusionari Kristus, kebangkitan tubuh Kristus, mujizat, mujizat dan doktrin-doktrin kardinal lainnya. Inilah pola pemikiran teologi liberal. Yang pertama, memakai cara pemikiran modern supaya dapat diterima oleh orang modern. Yang kedua, rasio manusia adalah otonomi untuk menilai Alkitab. Jadi manusia secara individu bebas untuk menilai Alkitab. Selanjutnya, aspek latar belakang budaya harus didahulukan, bukan arti atau doktrinalnya. Nah, tujuan mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran wahyu Allah, melainkan pengalaman keagamaan. Ini caranya mempelajari Alkitab berdasarkan empirisme atau pengalaman-pengalaman. Jika tidak teruji oleh pengalaman, maka Alkitab itu tidak diterima. Nah, yang pertama, inilah pandangan teologi liberal. Yang pertama, doktrin Alkitab. Alkitab adalah buah pemikiran manusia, bukan berita dari Allah. Tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Alkitab tidak dapat disebut sebagai firman Allah, melainkan hanya sebuah buku agama atau buku puisi saja. Yang kedua, doktrin Allah. Allah adalah pangkal dari segala sesuatu, first cause, dan merupakan kekuatan kekal. Allah tidak beroknum, tapi eksistensinya secara subjektif berada di benak manusia. Yang ketiga, doktrin tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Allah dan bukan anak Allah yang diperanakan oleh darah Maria. Yang keempat, doktrin tentang dosa. Manusia hanya merupakan sebagian dari proses evolusi, tetapi tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia tidak pernah berdosa, bahkan makin hari makin maju dan mencapai kesempurnaan Kesempurnaan. Dosa dimengerti secara psikologi sebagai rasa bersalah yang timbul dalam pikiran manusia. Ia tidak dipercayai adanya dosa turunan dari Adam. Yang kelima, doktrin tentang keselamatan. Manusia harus giat berbuat amal. Amal itu akan mempengaruhi keselamatan manusia. Cerita tragis tentang Yesus Kristus disalib tidak dapat diterima karena cerita ini berasal dari pengaruh takhayul abad pertengahan. Selanjutnya, doktrin tentang penghakiman. Kaum liberal menyangkal kehukuman akibat kesalahan dosa, the guilt of sin. Rich dalam pernyataannya memberi jaminan dalam penghiburan dengan berkata bahwa manusia tidak perlu takut terhadap murka dan hukuman Allah karena Allah yang Maha Kasih tidak mungkin akan marah terhadap manusia dan lebih tidak mungkin akan marah terhadap dan tidak mungkin sampai menghukum dan membuang manusia ke dalam api neraka. Mereka menganggap bahwa Allah itu adalah Maha Kasih. Nah, tidak mungkinlah Allah murka menurut mereka. Tetapi menurut kita Kristen adalah Tuhan itu memang Maha Kasih, tetapi Dia juga adil dalam segala sesuatu. Nah, kita bisa menilai bagaimanakah teologi liberal ini. Nah, karakteristik teologi liberal. Yang pertama, tidak mempercayai tentang wahyu Allah. Yang kedua, Yesus adalah tokoh moral yang patut diteladani. Yang ketiga, dalam mempelajari Alkitab harus menggunakan metode ilmiah. Analisa terhadap teologi liberal ini. Teologi liberal muncul didasarkan pada pengaruh keadaan dunia pada saat itu, sehingga karena keadaan dunia ini bersifat fana atau tidak kekal, maka keadaan dunia pula yang membuat teologi ini hancur. Yang kedua, para tokoh liberalisme mengklaim bahwa mereka sedang membuat atau menemukan suatu sistem yang membuat mereka mengalami keadaan kerohanian yang sempurna.
Namun karena tidak berdasarkan pada firman Tuhan, yaitu Alkitab sebagai otoritas tertinggi, maka pada akhirnya mereka membuat kesimpulan yang keliru. Nah, kesimpulannya, teologi liberal ini menyimpang dari ajaran Alkitab. Yang kedua, selanjutnya ajaran teologi liberal ini keliru. Nah, yang ketiga, para pemimpin Kristen harus mengantisipasi teologi ini supaya tidak masuk dalam kalangan umat Kristen. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen tidak menerima ajaran dari doktrin teologi liberal ini karena ini suatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Terima kasih, sekian yang bisa saya sharekan kepada saudara mengenai liberalisme. Salam.